hari ini kita mata kuliah akuntansi perusahaan jasa kan? Oh iya. Hari ini kita belajar apa ya? Materi kita hari ini tentang debit dan kredit nggak sih? Oh iya. Belum paham lagi nih. Nah, Kalian penasaran? mari kita bahas. Debit selalu bertambah, sedangkan kredit selalu berkurang. Bukan begitu ya? Debit atau kredit memiliki istilah dari dunia perakuntansian yang tidak bisa dipisahkan dan selalu berhubungan. Debit memiliki bahasa Latin yaitu debere yang memiliki arti kegiatan pencatatan akuntansi yang membuat akun aset atau juga biaya pada lembaga tersebut meningkat. Sama seperti debit, kredit juga memiliki bahasa Latin yakni credere yang bisa diartikan sebagai kegiatan pencatatan akuntansi yang membuat liabilitas, utang atau kewajiban yang harus dibayarkan atau ekuitas menjadi meningkat, sehingga membuat akun aset atau beban pada lembaga tersebut berkurang. Nah, jadi ada beberapa akun pada debit bertambah dan juga pada kredit juga bertambah juga. Ini disebut dengan saldo normal, ya kenal? Iya. Jadi saldo normal. Saldo normal adalah posisi suatu akun dalam pembukuan baik secara debit maupun kredit. Sederhananya, saldo normal menunjukkan di mana suatu transaksi biasanya dicatat untuk menambah nilai akun tersebut. Mengapa saldo normal itu sangat penting? Supaya membantu kita mengelompokkan akun-akun, mempermudah kita dalam menganalisis laporan keuangan. Contoh saldo normal itu apa sih? Contoh saldo normal ialah akun cash. Cash saldo normalnya merupakan di debit. Artinya cash akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Aduh, pusing banget deh soal penempatan debit, kredit, saldo normal gimana? Aku ada tips cepat untuk mengingat saldo normal. Kamu mau tahu nggak? Boleh? Nah, jadi tips cepatnya itu kita menggunakan rumus HUMPB, yaitu caranya kita menentukan 3 jari lalu rumuskan HUMPB. HUMPB adalah harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, jadi cara menepatinya antara debit dan kredit, jari yang kita tekuk letaknya adalah di kredit dan jari yang tidak disukuk letaknya ada di debit. Jadi yang pertama adalah ada akun harta. Apa aja sih yang termasuk dalam akun harta? Yang termasuk dalam akun harta adalah ada cash, perlengkapan, peralatan, bangunan, tanah, dan sebagainya. Yang kedua ada utang. Yang termasuk dalam akun utang adalah ada utang usaha, utang bank, dan lain sebagainya. Terus ada modal. Yang termasuk dalam akun modal adalah saham biasa dan laba ditahan. Yang keempat adalah pendapatan. Yang termasuk ke dalam akun pendapatan adalah pendapatan usaha, pendapatan sewa, dan lain sebagainya. Terus ada akun beban. Yang termasuk ke dalam akun beban adalah semua biaya yang sudah terjadi. Jadi, apa teman-teman sudah mengerti cara membedakan apa itu debit, kredit, dan saldo normal? Nah, kalau teman-teman semua masih bingung tentang debit dan kredit, aku akan menjelaskan apa itu perbedaan debit dan kredit secara detail. Nah, yang pertama itu dari segi letak kolom. Nah, kolom akun debit itu selalu terletak di sebelah kiri akun dan kolom akun kredit selalu terletak di sebelah kanan akun dalam buku besar. Namun, dalam rekening pribadi, orang yang menerima akan didebitkan, sedangkan orang yang memberikan akan dikreditkan. Yang kedua itu adalah aliran dana. Nah, dalam neraca besar perusahaan atau dalam neraca, apapun yang masuk ke dalam neraca itu adalah didebitkan. Namun, apapun yang keluar dari neraca dalam perusahaan akan dikreditkan.
Nah, yang ketiga itu adalah laba rugi. Dalam laporan laba rugi, akun beban atau biaya akan didebitkan, sedangkan akun pendapatan dan laba akan dikreditkan. Yang keempat itu adalah sistem peningkatan atau sumber peningkatan akun debit dan saldo akun debit dan saldo akun kredit. Nah, yang untuk debit yang mempengaruhi peningkatan dalam debit itu adalah KK, yaitu seperti kas, peralatan, perlengkapan, bangunan, mesin atau kendaraan, dan juga beban. Nah, beban itu seperti gaji, asuransi, pajak, dividen. Sementara itu, pada kredit yang mempengaruhi peningkatan dalam kredit itu adalah akuntabilitas, kemudian ekuitas atau modal, kemudian pendapatan dan pendapatan sewa, dan sebagainya. Nah, ingat ya teman-teman, debit bukan berarti penambahan dan kredit bukan berarti pengurangan. Namun yang menentukan posisi debit dan kredit itu dipengaruhi oleh klasifikasi akun atau dalam dunia akuntansi disebut dengan saldo nominal. Jadi, gimana sih cara penggunaan debit dan juga kredit dalam suatu transaksi? Nah, jadi gini teman-teman cara penggunaannya. Kita ambil salah satu contohnya. Ani membeli suatu perlengkapan seharga 120.000 secara tunai. Gimana tuh debit kreditnya? Gini teman-teman. Pertama kita harus analisa dulu. Kan kita membeli suatu perlengkapan secara tunai. Otomatis perlengkapan kita akan bertambah atau aset kita akan bertambah. Aset saldo normalnya di mana? Debit kan? Jadi kita taruh di sisi debit perlengkapan sebesar 120.000 rupiah. Terus kreditnya apa? Kan kita mau beli perlengkapan. Kalau kita mau beli perlengkapan, otomatis kita mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang tersebut. Jadi cashnya kita taruh di sisi kredit sebesar 120.000 rupiah. Tapi kenapa cashnya harus dikredit sih? Karena cash berkurang di sisi kredit. Kalau kita taruh di sisi debit, itu jadinya bertambah atau jadinya saldo normal dari si cash itu. Juga kalau misalnya kita taruh cash di sisi debit, nanti antara debit dan juga kredit tidak balance tuh. Debitnya jadi 100, sedangkan kreditnya nggak ada. Kalau kita taruh di debitnya itu perlengkapan 120.000 dan di kreditnya itu cash sebesar 120.000, maka debit dan juga kredit itu jadi imbang. Karena debit dan juga kredit itu kita ibaratkan seperti sebuah koin logam yang saling bertolak belakang dan berhubungan satu sama lain. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.